Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yun Abdillah. Saya dari jurusan akuntansi kelas D. Baik, saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran dalam Islam. Yang pertama itu hukum permintaan. Permintaan terhadap barang atau jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat dalam suatu periode waktu tertentu. Yang pertama, asumsi. Faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang yang paling utama adalah harga barang itu sendiri. Selain itu, faktor-faktor selain harga barang tersebut juga mempengaruhi permintaan terhadap barang itu. Contohnya adalah pendapatan masyarakat, harga barang-barang lainnya, serta selera. Secara umum, diketahui bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin kecil permintaan terhadap barang tersebut. Pernyataan di atas dikenal dengan hukum permintaan. Yang kedua itu penjelasan secara grafis. Misalnya 3 orang santri MA menjadi responden dari sebuah survei pasar yang dilakukan oleh perusahaan air minum M-Cola. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab adalah berapa botol M-Cola akan saudara beli jika harganya Rp750, kalau Rp1.000 atau Rp1.250. Bagaimana jika harga per botol Rp1.500? Setiap santri yang menjadi responden itu tentu memiliki jawaban yang berbeda-beda terhadap pertanyaan di atas. Jika digambarkan secara grafis, akan terlihat sebagai berikut. Ketika harga M-Cola Rp500 per botol, jumlah permintaan adalah 20 botol per pekan. Ketika harganya naik menjadi 750, permintaan berkurang menjadi tinggal 16 botol. Demikian seterusnya. Apabila terjadi perubahan pada jumlah barang yang diminta akibat perubahan faktor-faktor di luar harga barang, misalkan pendapatan santri meningkat, maka terjadi pergeseran permintaan. Sedangkan apabila perubahan hanya disebabkan oleh perubahan pada harga barang itu sendiri, disebut perubahan jumlah permintaan atau change in quality demanded. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, pendapatan. Kedua, harga barang-barang lain yang terkait. Yang ketiga, selera. Yang keempat, jumlah. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu pendapatan. Yang kedua, harga barang-barang lain yang terkait. Yang ketiga, selera. Yang keempat, jumlah. Yang selanjutnya, teori permintaan Islam. Pertama, paradigma konsumsi Islam. Al-Quran dan hadis mengajarkan dalam kaitan dengan perilaku konsumen, antara lain yang pertama, Islam mengakui keterampilan dan kemampuan setiap individu berbeda-beda. Yang kedua, Islam mewajibkan zakat, yakni mengeluarkan sebagian kecil harta yang telah melewati batas nisab tertentu, baik dari segi jumlah maupun waktu penguasa harta tersebut. Yang ketiga, Quran surat Al-Rum ayat 38 yang berbunyi, yang artinya, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dengan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun aturan Islam mengenai bagaimana seharusnya melakukan kegiatan-kegiatan
konsumsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh berlebih-lebihan. Yang kedua, mengonsumsi yang halal dan thalib. Yang selanjutnya, hukum penawaran. Penawaran barang atau jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tersedia. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar jumlah penawaran barang tersebut. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut. Banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran suatu barang selain harga barang tersebut, yaitu biaya dan teknologi, jumlah penjualan, dugaan tentang masa depan, kondisi alam. Yang selanjutnya, teori penawaran Islam. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keperluan manusia, larangan yang harus dipatuhi adalah janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Misalnya, produksi alami juga haram menghasilkan produk-produk yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan kerusakan, baik itu rusaknya kesehatan, apalagi rusaknya moral dan kepribadian. Produksi Islami. Yang kedua, produksi Islami bukan hanya dilarang mengakibatkan kerusakan dalam pemanfaatan alam dan lingkungan. Artinya, ia tidak boleh mengakibatkan hutan menjadi gundul dan berubah dan lingkungan dan menjadi lahan kritis yang mengakibatkan banjir dan longsor, menimbulkan polusi yang di atas ambang batas yang aman bagi kesehatan. Yang ketiga, demikian pula barang dan jasa yang merusak akhlak seperti hiburan-hiburan yang tidak mendidik. Yang selanjutnya, pembentukan harga keseimbangan. Keseimbangan atau equilibrium adalah kondisi di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jumlah barang dalam keadaan itu disebut kuantitas keseimbangan. Tingkat harga yang membentuk keadaan keseimbangan itu disebut harga keseimbangan. Secara grafis, harga dan kuantitas keseimbangan dicerminkan dengan pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Yang selanjutnya, pengaruh zakat terhadap penawaran. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah melihat pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Dalam hal ini dicontohkan zakat berniagaan. Di sisi lain adalah pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari mustahik terhadap kurva penawaran. Selanjutnya, pemikiran Ibnu Khaldun terhadap permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga rendah untuk kebutuhan pokok harus diusahakan tanpa merugikan produsen. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tingkat harga yang stabil dan biaya hidup yang relatif rendah adalah pilihan yang terbaik dengan tetap mengusahakan pertumbuhan dan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah banyaknya permintaan, tingkat keuntungan relatif atau tingkat harga, tingkat usaha manusia atau produktivitas, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, keamanan dan ketenangan, serta kemampuan teknik dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi permintaan adalah
pendapatan jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Terima kasih, itulah sedikit pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.